malaikat Jibril berkata, beritakanlah kepadaku tentang Islam, yaitu tentang hakikat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam ialah kamu bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, yaitu kamu mengetahui bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya hanyalah Allah. Kamu bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan kamu harus membenarkan hal itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, kamu mendirikan sholat, yaitu mengerjakan sholat disertai rukun dan syaratnya, dan dikerjakan pada waktunya. Kamu mengeluarkan zakat, yaitu melaksanakan zakat sesuai dengan syarat. Kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Bulan ini dinamakan Ramadan karena ketika diletakkan untuk nama bulan ini, cuacanya sangat panas. Dalam hadis, kata Ramadan tanpa memakai kata syahr atau bulan. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak dimakruhkan menyebut Ramadan tanpa memakai kata syahr. Sebagaimana akan dikemukakan nanti, kamu berhaji ke Baitullah, yaitu kamu bermaksud menuju ke Baitullah Al-Haram jika telah mampu untuk beribadah haji disertai pekerjaan-pekerjaan yang telah ditentukan. Kemampuan di sini ialah adanya bekal, kendaraan, dan lain-lain. Hanya hajilah yang dibatasi oleh kemampuan. Zahir hadis ini mengingatkan bahwa sesungguhnya untuk meraih Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak cukup jika salah satunya. Pembicaraan dua kalimat syahadat ini didahulukan karena dengan mengucapkannya dapat diperoleh iman. Imanlah yang menjadi tiang suatu perkara dan pokok setiap persoalan. Sedangkan yang lainnya seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain didirikan di atas iman itu. Iman dijadikan syarat dan dengan iman pula diraih keselamatan di dunia dan akhirat. Setelah syahadat kemudian dibicarakan sholat karena sholat sebagai tiang agama. Batasan antara seorang hamba dan kufur adalah meninggalkan sholat. Selanjutnya, zakat karena berhubungan dengan sholat dalam beberapa masalah. Zakat itu diwajibkan bagi harta orang yang mukallaf dan lain-lain menurut sebagian besar ulama. Selanjutnya, puasa di bulan Ramadan karena puasa dikerjakan setiap tahun dan banyak yang mengerjakannya, berbeda dengan haji. Kemudian yang terakhir, haji. Ada beberapa ancaman bagi orang yang meninggalkan haji jika dia mampu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 97. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Falyamut insya'a Yahudiyan wa insya'a Nasraniyan." Barang siapa yang meninggalkan haji padahal dia mampu, akan mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW menjawab, "Benar kamu." Umar radhiyallahu anhu merasa heran kepada orang itu karena ketika bertanya kepada Nabi Muhammad SAW,
dia membenarkan jawaban Nabi Muhammad SAW. Dengan membenarkan jawaban Nabi Muhammad SAW, berarti orang itu mempunyai pengetahuan tentang masalah ini. Padahal masalah itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Sedangkan orang tersebut belum pernah mendengarnya dari Nabi besar Muhammad SAW. Dia membenarkan hal itu karena sesungguhnya dia mengetahuinya. Jadi secara zahir atau secara lahir dia menunjukkan orang yang tidak mengetahui, tetapi pada saat membenarkan jawaban Nabi Muhammad SAW, dia seperti orang yang mengetahui. Keheranan para sahabat menjadi hilang setelah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dia adalah malaikat Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkan agamamu." Jelaslah bahwa sesungguhnya dia itu orang yang akan belajar, padahal sebenarnya dia mengajarkan dan mengingatkan mereka.